Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih teringat akan sabda Tuhan sebentar tadi mengatakan kepada Simon, tolaklah ke air yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Apa yang Simon katakan, Tuhan, semalaman kami cuba sedaya upaya, tetapi tidak dapat menangkap apa-apapun. Kalau kita renungkan tentang ayat ini, kita lihat dalam keadaan kehidupan kita. Kita telah melakukan banyak perkara tetapi tidak ada jawaban. Ya, kita telah melakukan bermacam-macam usaha tetapi tidak berjaya. Apa yang terjadi? Perasaan letih, perasaan kecewa dalam hidup. Salah seorang ibu bapa yang datang jumpa Father mengatakan, Father, saya telah buat yang terbaik untuk membesarkan anak saya. Saya hantar dia pergi sekolah, saya belanja, saya jual tanah untuk dia membayar segala pembelajarannya. Tetapi apa yang saya dapat, Father, dia pergi makan dadah. Saya menyesal. Usaha saya selama ini gagal. Saya sangkakan dia itu berjaya membawa segulung ijazah, tetapi dia membawa segulung dadah. Lalu dia marah. Dia bilang, saya tidak tahu apa yang harus saya buat, Father. Sama dengan bacaan pada hari ini mengingatkan kepada kita di dalam keletihan, kecewa untuk melihat sesuatu yang terjadi tetapi hampa. Sama juga dengan doa kita. Kita berdoa dan berdoa tapi tidak dapat menemukan jawaban. Kita juga merasa letih. Tetapi kalau kita maju ke depan melihat bacaan ini, dia mengatakan, tetapi kata-kata engkau itu, maka aku akan menebarkan jala. 3 minggu yang lalu, mungkin kamu melihat sendiri di mana kejadian di gereja ini ada satu keluarga yang datang daripada jauh. Mereka sudah juga keletihan, kecewa dengan hidup. Dia mengatakan bahwa suaminya ini, dia punya badan sudah buruk. Buruk itu dikatakan kudis, sepenuh ini kudis sampai di badannya. Telinga ini juga semua sudah berkudis. Ya, pergi jumpa dokter, dokter tidak bilang ada penyakit. Sedangkan penyakit itu nampak jelas. Hanya dibagi obat kulit, tetapi dia tidak juga sembuh. Tapi yang membuatkan ini terjadi juga, dia pergi jumpa dukun. Dia mandi bunga, dia jumpa dukun. Semua dukun sudah dia pergi. Lalu mereka tidak tahu apa mau buat. Mereka ternampak pada punya satu statement di TikTok. Inilah pada TikTok, susah sikit ya. Lalu dia terbang pergi di sini untuk minta didoakan. Lalu dia ikut salah satu misa penyembuhan orang sakit. Ya, kita ada misa untuk orang sakit sebulan sekali. Dia datang. Selepas misa dia tunggu Father di belakang sana dan dia minta doa. Apa yang terjadi? Penantiannya selama ini yang dicari-cari jawabannya mendapat. Ketika Father meletakkan salib di bagian badan itu, semua darah berpancutan keluar. Begitu sahaja. Apa yang telah membuatkan itu keluar? Karena di dalam tubuh itu adalah kuasa-kuasa kedukunan yang dikenakan kepada dia. Dan roh dalam tubuh itu berkata kepada Father ketika itu, saya sudah penat lawan sama kamu. Oke, baik-baik, saya keluar sekarang. Jadi selama ini dalam tubuh itu adalah roh yang telah dihantar oleh orang untuk membuatkan badan ini buruk agar dia mati. Lalu roh itu mengatakan, saya akan keluar sekarang. Setelah saya minta nama, siapa nama dalam tubuh ini. Lalu dia bagi nama dan dia keluar dan darah itu semua mengalir dalam tubuhnya
dan beberapa hari yang lalu dia mengirimkan gambar. Apa yang terjadi? Dia sudah jadi handsome semula macam saya. Saya perasan. Ya. Kudis-kudis ini semua sudah mengering dan dia punya kulit sudah mengelupas menjadi seperti kulit bayi yang baru. Itulah dia Tuhan Yesus. Hanya jawaban yang dapat kita cari adalah Tuhan. Bukan jumpa si dukun ini, bukan jumpa si anu itu. Tuhan telah mengatakan kepada kita dengan jelas, I am the way. Tidak ada lagi the way ke dukun, the way ke sana. I am the way, the truth, and the light. Tapi manusia bila mereka kecewa, perasaan tidak dapat menunggu jawaban daripada Tuhan, mereka pergi ke sana ke sini. Dan saudara-saudari, Allah itu Allah yang baik. Tuhan telah menunjukkan kepada kita sama seperti dia menunjukkan kepada Simon. Dia mengatakan, tebarkan jalamu di laut yang dalam. Walaupun dia kepenatan, dia tetap mendengar suara ini daripada Tuhan. Dan di situ dia melihat apa? Ketika dia menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan hingga jala mulai koyak. Ini menunjukkan bahwa ketika kita taat kepada Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya, Dia akan mampu melakukan hal-hal yang jauh melampaui pemikiran kita. Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda usaha yang kita lakukan. Baru-baru ini ada yang jumpa Father, dia mengatakan, Father, tidak ada keturunan. Saya tunggu saya punya nama kena bagi penghargaan naik pangkat Father. Tapi orang yang baru masuk boleh naik pangkat terus. Saya sudah begitu lama dalam bidang pekerjaan ini. Saya tetap menunggu untuk dinaikkan pangkat. Lalu saya kasih main-main dia. Mungkin kau malas kerja. Sebab itu pangkat kau tidak naik. Tidak Father, saya datang awal. Sebelum jam 7, jam 6 sudah duduk di pejabat. Tapi tidak juga dipandang oleh bos saya. Apa yang berlaku Father? Saya pergi jumpa dukun, mandi bunga, minta air jam-jam supaya itu saya punya bos nampak saya akan naik pangkat. Sampai sekarang begitu juga saya duduk sana Father, tidak pada naik pangkat. Ada kau doa? Saya doa Father tapi Tuhan tidak dengar. Bagaimana Tuhan mau dengar kalau kamu punya iman separuh-separuh? Kalau kita mempunyai iman seperti mana Simon ini dalam bacaan Injil, kita akan mendapat berkat. Beberapa bulan yang lalu juga ada seorang belia datang jumpa Father. Dia bilang, Father, saya sangat kecewa. Saya punya keputusan SPM gagal. Saya mau bunuh diri, Father. Saya bilang, kenapa harus bunuh diri? Kegagalan itu bukan hanya di sini, kamu masih boleh melakukan yang selanjutnya. Saya malu, Father, dengan saya punya ibu bapa. Saya malu dengan saya punya kawan-kawan. Lebih baik saya mati. Baca bacaan hari ini. Dia mengatakan kepada Simon, pergilah. Tebarkan jalamu di air yang dalam. Kita juga diminta untuk menebarkan jala di air yang dalam. Bukan saya suruh kamu pergi di laut, di paling dalam, di Kucing ini untuk menebar jala. Bukan, dalam diri kita. Masuklah ke dalaman hatimu dan lihatlah di mana saya di hadapan Tuhan. Tuhan mau agar kita melihat diri kita. Kedalaman dalam tubuh ini, adakah selama ini saya mengikut segala perintah Tuhan? Tuhan mau agar kita benar-benar mengikutinya. Sama juga dengan hari ini kita merayakan hari perkawinan sedunia. Bagi mereka yang sudah berkawin, kita diminta untuk setia kepada janji perkawinan kita. Di saat suka duka, miskin kaya, sakit ataupun tidak, inilah pasangan saya sampai mati. Tapi apa yang berlaku dalam keadaan dunia masa kini, manusia tidak pandai puas. Sudah ada suami, mau cari lagi suami yang lain.
Saya teringat ya, beberapa minggu yang lalu ada seorang yang datang jumpa Father minta doa. Dia mengatakan, Father, saya minta doa sebab saya rasa saya tidak lagi ngam sama saya punya suami yang sekarang ini. Bila saya tengok saya punya suami, saya nampak dia, saya jadi bosan. Berapa lama sudah berkahwin? Baru 2 tahun. 2 tahun tu baru. Kalau kau bilang 15 tahun, saya percayalah. Ini baru 2 tahun kau mengatakan janji di dalam gereja ini. Kenapa? Entah, Father. Bila saya tengok muka dia, saya jadi benci. Saya tengok muka saya punya suami, saya tidak suka. Tapi sebelum bercinta pada saya rindu dia setengah mati. Dia tidak telefon seminit. Saya akan mencari, kau di mana? Tapi sekarang sudah tinggal bersama Father, saya menyesal Father. Nampak muka dia pulang dari kerja, saya tengok dinding, tidak mau tengok mukanya. Karena saya benci. Benci-benci tapi rindu juga. Lalu saya doa sama dia, apa yang terjadi dengan kamu? Dan ketika mendoakan kepada dia, lagi perkara yang sama, mentua, tolonglah jangan kasih sakiti kamu punya menantu. Mentua ini pergi jumpa dukun supaya dia benci dengan pasangan ini, supaya mereka harus cerai. Agar mereka tidak bersatu karena dia punya yang dia mau agar ya anak ini berkawin dengan pilihannya. Inilah masalahnya. Dunia tidak pernah aman. Dunia sentiasa dikaburi oleh dosa karena kita tidak mau berjalan bersama Tuhan. Apabila kita melihat ya seperti keadaan dalam Injil hari ini, kita menyaksikan mujizat Simon merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan pergilah. Karena diriku ini adalah orang yang berdosa. Tapi apa yang Yesus katakan kepada dia? Jangan takut. Percaya. Itu yang Tuhan mau agar kita juga semua. Ketika kita berhadapan dengan segala halangan dalam diri kita, jangan takut. Itu ketika saya bertugas ya untuk mau melepaskan setan-setan ini. Kalau yang lain-lain itu mereka takut ya. Saya bilang, saya pegang ini ayat. Tuhan mengatakan jangan takut. Walaupun setan itu mengatakan, kamu, malam ini kamu mati. Saya bilang, saya tidak takut siapa kamu. Tapi di lutut sudah bergoyanglah, bergagar ya. Tapi dalam ayat sebelahkan, saya tidak takut. Kamu siapa? Walaupun dalam keadaan yang perasaan takut, tapi saya kena pura-pura berani depan setan. Supaya dia tidak ya, supaya benda itu boleh keluar. Tetapi apa yang kita diajar oleh Tuhan pada hari ini, supaya jangan putus asa. Kita juga diminta sama seperti Simon dalam keletihan mengejar, mencari wajah Tuhan. Tuhan akan hadir dalam setiap perkara. Saudara-saudari, gagal dalam hidup bukan merupakan gagal selama-lamanya. Tuhan mau agar kita terus bersabar. Tuhan mau agar kita terus bersandarkan kekuatan kepadanya. Dan Tuhan mau agar kita terus lebih mau mengerti arti sebenar tentang kehadiran Tuhan. Tentu Tuhan mengatakan kepada kita dalam hukumnya yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Agar apa yang telah kita firmankan melalui Injil Tuhan ini, kita benar-benar dapat merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Beberapa hari yang lalu, I think kemarin ataupun hari Jumat yang lalu, saya menerima satu keluarga yang datang daripada jauh, tak nak sebut tempat, ya. Lalu dia datang. Dia bukan daripada keluarga Katolik, dia adalah Methodist dan juga Anglican. Dia datang mengatakan bahwa adiknya sedang sakit tenat di pusat jantung.
Lalu dia datang minta belas kasihan, tolong Father. Saya telah berusaha, saya telah keletihan, lalu saya teringat bacaan hari ini. Saya keletihan mencari jawaban, kenapa adik saya ini sudah 3 minggu di pusat jantung, dokter masih belum dapat mengesan apa penyakit sebenarnya. Kenapa dia simpan di pusat jantung kalau bukan ada penyakit? Tapi disimpan di sana, sebab kadang-kadang penyakitnya boleh berpindah. Sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Kadang-kadang ada sakit jantung, lalu dimasukkan di pusat jantung. Saya berpikir, mereka juga ada padri. Kenapa tidak panggil padri Metodis, pergi panggil padri Anglican? Father, saya ternampak kamu di TikTok. Lagi TikTok. Nah, ini susah. Lalu dia datang pergi jumpa. Saya minta tolong Father. Saya minta kasihan. Saya minta Father datang pergi pusat jantung. Tolong Father. Saya bilang mau pergi sana jam. Saya masih ada banyak pilgrim yang datang di sini. Saya masih ada banyak lagi urusan yang belum selesai. Oke, begini saja. Kamu balik saja dulu, bagi saya nama, katil berapa, dan saya akan pergi bila saya sudah free nanti. Dan suara dalam hati itu mengatakan, go. Pergi. Lalu saya pergi dengan diam-diam bersama Father Nelson. Ketika sampai di pusat jantung, baru mau letak kereta, tiba-tiba dia muncul berjalan di depan kami. Hai? Macam mana kamu tahu saya datang? Perasaan tu Father seolah-olah ada yang memanggil saya turun. Lalu dia turun pergi depan. Rencana Tuhan tidak ada yang tahu. Oke, mari bawa saya pergi jumpa adik kamu. Seperti sudah direncanakan. Ya, Tuhan telah membuat perjanjian itu dengan saya, dengan keluarga ini. Lalu kami naik melihat adiknya di ward yang tengah kesakitan itu. Dan diberkati. Saudara-saudari, Tuhan hadir dalam bermacam cara. Dia tidak kira agama apa kita, kedudukan apa kita, ya, Tuhan itu mencintai semua orang. Tuhan mau agar setiap manusia selamat. Seitu dia mau agar kita benar-benar percaya, satu saja percaya. Tuhan mau agar kita mempunyai ya iman yang dalam. Untuk mau sentiasa berjalan bersama Dia. Maka dengan ini saudara-saudari, marilah kita sekali lagi mau mengikut Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memakai kita untuk mau membawa lebih ramai orang diselamatkan. Tuhan memberkati.